Good morning, KGB. How are you today? I hope all of us is good. In this week, we will talk about live in the mountain. Hai KGB. Tahukah kalian, sebagian besar orang yang hidup di pegunungan bekerja sebagai petani di kebun. Kalian tahu nggak apa saja ya yang dilakukan Pak Tani di kebun? Ya, mulai dari menggemburkan tanah, membenih, membibit, merawat kebun, dan yang terakhir memanen. Nah, di video kali ini Miss Eva akan menampilkan video yang isinya satu tentang video Pak Tani yang pada zaman tradisional, dan yang lagi satu adalah petani di zaman yang modern. Kalian lihat dan bandingkan ya, apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Selamat menyaksikan. Ini adalah petani tradisional. Kita lihat ya, apa yang dilakukan Pak Tani. Para petani masih menggemburkan tanah dengan menggunakan cangkul dan memberi tanah subur dengan sistem manual. Seperti yang kalian lihat di sini. Pembenihan juga dilakukan dengan cara manual. Para petani masih memasukkan biji satu persatu pada tempat yang telah disediakan. Seperti yang kalian lihat di gambar ini ya. Di tahap perawatan, para petani membersihkan ladangnya dan menyiram ladangnya dengan alat yang digunakan secara sederhana. Seperti yang kalian lihat pada gambar ini, petani yang sedang menyiram dengan alat siram sederhana. Di masa panen zaman tradisional, para petani juga melakukan pemanenan dengan cara memetik satu persatu hasil panennya.
videonya. Dari kedua video tersebut, nanti yang akan kita bahas adalah alat yang digunakan untuk Pak petani bekerja di ladang atau di sawahnya. Kita simak ya, apa saja nama alat-alat pertanian yang digunakan di kebun, dari yang modern dan yang tradisional. Hey ho Pops Gang, jumpa lagi di channel Daftar Populer. Dahulu petani menggunakan ani-ani atau ketam untuk memanen padi. Itu tentu membutuhkan waktu yang cukup lama kan? Tapi seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya teknologi, memanen hasil pertanian dan perkebunan tidak perlu serumit dahulu. Nah, berikut kita akan menampilkan mesin panen pertanian modern yang bikin petani baper. Namun sebelum lanjut, silakan klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya, support kami dan bersama kita berbagi info menarik dari Daftar Populer. Mesin panen stroberi. Dahulunya nih Pops Gang, memanen stroberi itu mengharuskan para petani untuk nunduk sambil metik satu persatu buah yang udah matang. Kalau sekarang sih Pops Gang, memetik stroberi sudah dimudahkan dengan adanya tangan Agrobots 24 Robotic. Dengan menggunakan lengan robotik ini, buah bisa dipetik tanpa nyusahin para petani. Tangan robotiknya mensimulasikan aktivitas petani, memetik secara otomatis dan menaruhnya di wadah yang disediakan. Tidak hanya satu tangan untuk satu mesin. Dan tiap tangannya itu terdapat kamera yang merekam gambar buah. Kamera ini akan menjadi sensor berbasis berwarna yang bernama AG Vision yang mendeteksi kematangan dan mengirimkan sinyal ke komputer. Jadi nih, secara otomatis tangannya akan memetik buah yang merah atau sudah matang. Nah, tangan ini akan memetik buah tiap 5 detik dan bisa bekerja di dalam rumah kaca besar maupun di luar ruangan. Mesin panen labu. Panen labu ini dilakukan pada usia 50-60 hari setelah masa tanam untuk panen pertama. Kemudian panen selanjutnya dilakukan 2-3 kali setiap minggu. Kalian bisa bayangin dong jika lahan seluas Gelora Bung Karno, betapa lelahnya para petani harus memetik labunya satu persatu. Nah, dengan adanya traktor Moti QA3000 ini, memanen labu sudah menjadi mudah dan cepat. Labu-labu ini akan diangkat menggunakan roda berduri yang ada di dekat ban. Dan labu akan dihancurkan oleh drum besar. Kemudian, biji dari labu ini akan dikumpulkan di sebuah wadah besar sembari membuang bagian yang tidak digunakan. Biji ini akan digunakan kembali untuk pembibitan. Mesin panen sayuran hijau. Sayuran hijau biasanya dipanen dengan cara dipetik jika sudah sampai masa panen kan? Contohnya, sawi yang dipanen 30-60 hari setelah masa tanam. Kemudian, kol yang akan dipanen 3-4 bulan dari penyemaian biji, dan bayam yang dipanen mulai dari umur 25 hari dan bertahap setiap 5 hari sekali. Nah, kalau untuk sekarang ya Pops Gang, untuk panen ada cara yang termudah nih, yaitu dengan menggunakan mesin Quick Cut Green Harvester. Alat ini memiliki sikat dari makrame benang dan pisau bergerigi. Sedangkan untuk daun dipetik menggunakan roda tanpa kabel. Oh iya, alat ini bekerja 3 kali lebih cepat jika menggunakan tangan. Mesin panen wortel. Wortel dipanen sekitar 3 bulan setelah masa tanamnya. Caranya bisa dengan mencabutnya. Dan tanaman yang baik akan menghasilkan hingga 30.000 kg umbi per hektarnya. Tapi untuk 1 hektar, petani itu harus mencabutinya satu persatu. Kayaknya sih nggak efisien ya. Nah, ada satu mesin yang memanen wortel dengan cara yang cepat nih Pops Gang. Namanya adalah Sator Compact. Cara panennya hanya dengan menjalankan mobil traktor tersebut. Bagian bawah traktor ini ada mesin pemotong dan pengangkat yang akan menarik umbi wortel dari bawah. Bagian ini sangat panjang loh. Traktor tinggal berjalan sepanjang lahan dan pemotongnya akan menarik umbi sepanjang perjalanan tersebut. Daun akan dipotong dari umbi dan dibuang lewat saluran pembuangan di samping traktor. Sedangkan umbi wortel yang layak dan sudah dipisahkan akan dikirim ke tempat penampungan. Jadi, petani hanya mengendarai motor traktor tersebut tanpa harus terus mencabut, memotong, dan membersihkan hasil panennya. Mesin panen kentang.
Panen kentang juga dilakukan pada usia 3-4 bulan setelah masa tanam. Hanya saja prosesnya perlu kehati-hatian, yakni tidak dipanen di waktu hujan atau basah. Takutnya akan membusuk. Oh ya Pops Geng, sebagai sesama umbi-umbian, cara panennya itu hampir samalah dengan wortel tadi, yakni dicabut. Ya nggak perlu repot-repot lagi mencabut satu persatu. Sudah ada cara termudah. Dengan menggunakan traktor Ploeger AR4BX4 Row Self-Propel, traktor permanen dari perusahaan Sri Jensas Belanda. Dengan traktor ini, mesin pemotong di bagian bawah akan memotong semua daun kentang. Kemudian ada satu pemotong berbentuk bundar. Bagian ini akan mengangkat umbi kentang dari tanah. Kentang yang sudah dibersihkan dari sisa daun dan tanah akan dialirkan ke bak yang ada di bagian atap. Nah, dari penampungan tersebut, kentang akan ditampung di bak truk lainnya agar bak penampungan gak penuh dan bisa muat dengan seluruh hasil panen. Thank you for today KGB. See you next time. Bye bye.